Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Now you're watching Pemikat Hati, podcast edukasi masyarakat dan informasi terkini. Satu, bisa mengerti apa itu self-harm. Untuk melakukan tindakan untuk melukai dirinya sendiri. Kadang-kadang juga bisa diikuti dengan keinginan untuk melakukan bunuh diri adalah fakta. Jadi misalnya teman-teman butuh cerita-cerita kayak gitu, malu buat cerita sama temannya, keluarganya, nah itu bisa. Untuk podcast kali ini, teman-teman akan ditemani oleh saya sebagai moderator. Nama saya Dr. Noli Septiwulasari. Untuk saat ini adalah podcast keempat, teman-teman. Jika teman-teman belum menonton podcast pertama, kedua, dan ketiga, teman-teman boleh menonton videonya setelah menonton video ini. Atau nanti kita akan sertakan link video podcast sebelumnya di description box ya. Dalam podcast kali ini, kita akan mengangkat tema tentang kesehatan mental dan self-harm atau menyakiti diri sendiri. Mengingat banyak berita yang berseliweran beberapa minggu yang lalu tentang kesehatan mental dan self-harm ini. Dan tentunya saya tidak akan sendiri, saya akan ditemani oleh dokter definitif dari Puskes Patok 1, yaitu Dr. Taufik Fitrianto Nugroho. Apa kabar dokter? Ya, alhamdulillah baik kabar saya. Alhamdulillah. Terima kasih nih dok sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Ya, untuk podcast kali ini nanti kita akan membahas tentang kesehatan mental dan self-harm ya dok, ya, atau siap. menyakiti diri sendiri. Kan kita tahu berita-berita yang kita dengar sangat tidak mengenakan ya dok. Semoga dengan podcast kali ini nanti teman-teman akan banyak mengetahui tentang kesehatan mental. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol ya sedikit tentang self-harm itu apa. Nanti biar para yang melihat YouTube Puskesmas Patok 1 bisa mengerti apa itu self-harm. Untuk podcast kali ini dok, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya. Semoga dokter berkenan untuk menjawabnya. Dan nanti di akhir sesi saya akan mengajukan pertanyaan juga tentang mitos dan fakta. Saya mulai dari pertanyaan pertama ya dok. Ya. Untuk pertanyaan pertama, apa sih dok yang disebut dengan self-harm atau menyakiti diri sendiri itu dok? Ya, jadi self-harm itu bisa dikatakan dengan kecenderungan emosi yang tidak stabil. Nah, terus kemudian adanya perasaan kosong dalam diri sendiri, jadi dia ngerasa dia tuh kesepian kayak gitu. Nah, kemudian ada upaya dia untuk melakukan tindakan untuk melukai dirinya sendiri. Kadang-kadang juga bisa diikuti dengan keinginan untuk melakukan bunuh diri. Ada juga yang tidak melakukan bunuh diri, hanya upaya untuk menyakiti dirinya sendiri aja. Seperti itu, Dokter Nolki. Baik. Berarti emang tindakan ya dok ya, sudah Betul. mengalami tindakan menyakiti diri sendiri. Ya. Untuk yang kedua, kira-kira self-harm atau menyakiti diri sendiri itu bisa terjadi sejak usia berapa ya dok? Kalau untuk usia sebenarnya tidak ada patokan untuk usia. Mau anak kecil, remaja, dewasa, orang tua bisa melakukan atau mengalami kondisi self-harm kayak ini. Tapi mungkin yang fenomena yang kita lihat akhir-akhir ini, kebanyakan dari mereka yang melakukan self-harm ini adalah anak-anak remaja ya. Nah, anak-anak remaja di situ dia mungkin sering mengalami dalam dirinya dia kosong, kurang perhatian, sering dibully sama temannya, mungkin juga dia di sekolah atau di teman sebayanya kurang dianggap oleh teman-temannya atau oleh keluarganya, bisa juga seperti itu. Itu beberapa contoh yang mungkin bisa menyebabkan kondisi upaya menyakiti diri sendiri itu. Jadi secara umum tidak ada usia patokannya, tapi perlu diwaspadai sejak mungkin dari kecil atau dari remaja, seperti itu dokter. Iya, jadi memang bisa di semua usia. Betul Jadi sekali. diharapkan juga orang tua mewaspadai meskipun anaknya masih kecil, tapi Ya. tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya si self-harm ini ya dok. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dokter, pertanyaan selanjutnya adalah apakah self-harm atau kegiatan menyakiti diri sendiri ini sebuah gangguan yang turun-temurun melalui ibu dan ayahnya dok? Oke, jadi self-harm ini bukan kondisi keturunan atau turun-temurun. Tapi kondisi ini bisa kondisi self-harm ini bisa dipicu oleh faktor keluarga. Nah, jadi misalnya ada orang tuanya yang memang depresif atau orang tuanya mungkin schizofren atau ODGJ semacam itu. Jadi caregiver, orang yang mendampinginya dalam keluarganya, nah itu bisa timbul
muncul depresi karena lelah untuk mengurusi keluarganya yang sakit itu tadi. Nah, jadi kalau secara apa ya medis kayak gitu, penyakit depresi atau menyakiti diri sendiri ini bukan karena faktor keturunan. Ya, Berarti memang dari eksternal, ya, pihak eksternal betul aja, Dok, sekali. ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Dokter. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa self harm sering terjadi kepada orang dengan kasus depresi, Dok, terutama dengan depresi berat? Oke. Alasan paling umum mengapa orang depresi sering melakukan self harm atau menyakiti diri sendiri itu merupakan strategi dari orang yang depresi itu tadi untuk mengeluarkan stresnya. Nah, jadi kadang-kadang orang yang depresi kayak gitu dia merasa puas dengan cara mungkin menyayat-nyayat tangannya. Kemudian itu ini sering saya pernah menemui juga di sebuah sekolah. Ini acap kali sering dibilang barcode kayak gitu. Nah, jadi barcode itu adalah membuat garis-garis pada tangannya. Itu dilakukan yang saya temui sih di anak remaja. Nah, itu bisa juga itu timbul dari yaitu tadi karena ingin menghilangkan stresnya juga sering juga ditemui orang yang ingin mencari perhatian karena kebanyakan dari orang yang melakukan ini tadi bisa juga karena dia kurang perhatian dari temannya, keluarganya mungkin atau dari lingkungan sekolahnya itu tadi. Oh iya, jadi memang pencetusnya terbanyak karena depresi, lalu lama-kelamaan karena merasa terlalu sedih dan terlalu sakit ya, Dok, ya. Jadi meluapkannya ke self harm atau menyakiti diri dia Betul sendiri. sekali, dan seperti ini kalau tidak ditangani cepat-cepat akan memicu upaya untuk menyakiti diri sendiri yang lebih banget lagi, yaitu dengan cara bunuh diri. Nah, itu yang harus kita waspadai. Makanya kalau kita mungkin di lingkungan kita atau keluarga kita pernah melihat orang atau mendengar cerita yang menyakiti dirinya sendiri, coba buat diperiksakan, bisa ke puskesmas atau bisa ke rumah sakit. Nah, nanti bisa kita bantu untuk menanggulangi atau mengatasinya. Nah, Dok, tadi kan udah dijelasin banyak nih kan mengenai si depresi self harm. Ya. Jadi saya ambil runtutan masalahnya berasal dari depresi, lalu self harm menyakiti diri sendiri, tapi jika memang tidak tertangani dengan baik akan menjadi sampai suicide tantrum atau sampai ke percobaan bunuh diri ya. Betul sekali. Lalu dari hal ini faktor apa saja sih, Dok, yang menjadi pemicu orang bisa jadi depresi hingga percobaan bunuh diri tersebut? Oke, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama adalah usia muda. Nah, kenapa usia muda? Biasanya emosionalnya belum stabil, belum matang lah pemikirannya. Yang kedua, beberapa penelitian ada yang mengatakan gender perempuan. Nah, karena kenapa perempuan? Nah, biasanya kalau perempuan sering terbawa perasaan. Nah, kayak gitu jadi sulit untuk melupakan, misalnya dia pernah dijailin sama temennya. Nah, itu sering dibawa ke hati, nggak gampang buat melupakan. Mungkin itu bisa menjadi pemicunya. Kemudian ada riwayat penyakit ini yang bisa menyebabkan juga, seperti ada penyakit epilepsi, DM. Nah, seperti itu bisa juga karena mungkin orang-orang yang mempunyai penyakit kronis seperti ini dia merasa nggak berdaya kayak gitu, depresi, terus kemudian sering minum obat. Kapan aku sembuhnya? Padahal untuk penyakit-penyakit kronis seperti ini perlu minum obat rutin, perlu gaya hidup yang bagus juga supaya terkontrol penyakitnya. Kemudian ada juga riwayat kekerasan pada saat masih kecil, kemudian ada trauma, nah kemudian ada keluarga yang juga pernah melakukan hal yang serupa atau bunuh diri, dia pernah melihat orang tuanya atau keluarganya melakukan tindakan yang serupa, nah itu bisa dia jadi ikut-ikutan seperti itu. Kemudian masalah finansial, nah ekonomi ini juga sering banget dialami juga, terus kurangnya support dan beban pikiran. Nah, ini juga sering banget kita lihat akhir-akhir ini, mungkin ada anak kuliah, terus kemudian anak sekolah yang dibully di sekolahnya, itu kita sangat prihatin sekali seperti itu. Semoga ini bisa tertangani. Makanya saya mau wanti-wanti jika ada yang pernah melihat keluarga, tetangga, murid-muridnya yang seperti ini, mari bisa kita
komunikasikan biar tidak sampai ke upaya menjadi bunuh diri seperti itu. Oke. Berarti memang sudah harus ada penanganan medis ya dok ya? Betul, Seperti itu ya. supaya Jadi tidak dari tambah parah. betul dari awal dari kecil dari sekolah mungkin dari SD kayak gitu sudah harus proaktif jika ada gangguan-gangguan apa ya kayak mulai anak-anaknya kayak beda sama yang teman-teman sebayanya. Nah itu perlu menjadi perhatian yang lebih. Perhatian Gitu. khusus ya dok. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dokter. Ya. Nah, dari yang sudah dokter jelaskan, boleh nggak teman-teman pendengar podcast kali ini untuk self-diagnosis atau mendiagnosis diri dia sendiri, karena kan sudah di-spill nih, sudah disebutkan oleh dokter, gejala dan faktor resikonya. Ya. Kalau teman-teman mengalami keluhan-keluhan seperti yang saya sebutkan tadi itu, alangkah baiknya jika segera memeriksakan diri, bisa ke puskesmas, bisa kemudian ke psikolog bisa, atau ke dokter spesialis jiwa terdekat dari rumah teman-teman semuanya. Karena di situ teman-teman akan bisa bercerita dan akan diarahkan supaya bisa segera sembuh. Bagi juga teman-teman ya dok, mungkin yang takut cerita sama orang tuanya, atau misalkan nggak enak cerita sama temennya, bisa ke tenaga medis, bisa ke psikolog, lalu bisa ke dokter, atau kalau sampai menyakiti diri sendiri, sampai ada percobaan bunuh diri, bisa ke dokter jiwa terdekat dan secepatnya. Iya, betul sekali Dokter Nungki. Jadi misalnya teman-teman butuh cerita-cerita kayak gitu, malu buat cerita sama temannya, keluarganya, nah itu bisa buat ke psikolog. Di sana para psikolog itu akan mengarahkan untuk mencari solusi dari diri kita sendiri. Jadi untuk nanti diarahkan mencari jalan keluarnya seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah ada keinginan untuk menyakiti dirinya sendiri, keinginan untuk bunuh diri, nah yang seperti itu harus segera ke dokter, terutama ke dokter spesialis jiwa. Baik, selanjutnya kita akan menuju sesi mitos atau fakta. Untuk mitos atau fakta yang pertama adalah orang yang mengalami gangguan kesehatan mental berarti memiliki tingkat kecerdasan yang rendah, dok. Gimana? Iya, itu jawabannya adalah mitos. Nah, sama seperti penyakit yang berdampak kepada fisik seseorang, gangguan kesehatan mental dapat dialami siapapun, terlepas dari tingkat kecerdasan, kelas sosial atau pendapatan. Jadi ini nggak yang berpengaruh terhadap dari tingkat kecerdasannya yang rendah. Ini bisa dialami oleh siapapun. Jadi jawabannya mitos ya dok? Betul sekali. Baik, untuk mitos atau fakta yang kedua adalah mitos atau fakta gangguan kesehatan mental adalah tanda pribadi yang lemah nih dok. Orang yang kuat tidak akan mengalaminya. Jawabannya adalah mitos. Nah, gangguan kesehatan mental tidak ada hubungannya dengan lemahnya kepribadian atau kurangnya kegigihan. Kondisi ini bukanlah suatu pilihan, jadi nggak ada yang pengen mengalami kondisi mental yang seperti ini. Nah, ini sesungguhnya dibutuhkan kekuatan, keberanian yang luar biasa bagi seseorang untuk mengakui ia butuh bantuan untuk kondisi kesehatan mental yang dialaminya. Nah, gangguan kesehatan mental dapat dialami oleh siapa saja. Nah, seperti itu. Jawabannya adalah mitos ya, dokter. Ya, betul. Untuk mitos atau fakta selanjutnya nih, dokter. Yap. Gangguan kesehatan mental remaja tidak disebabkan hanya karena buruknya pola asuh dari orang tua. Ya, jawabannya adalah fakta. Banyak faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi gangguan mental pada remaja. Nah, yang pertama adalah kemiskinan, pengangguran, kondisi terpapar kekerasan atau riwayat kekerasan sebelumnya, terus kemudian ada insiden sesuatu yang lampau, dia trauma seperti itu, kemudian ada juga yang karena pola asuhnya, kemudian juga ada faktor teman, jadi dia sering tidak dianggap di sekolahnya, di lingkungannya, kemudian bullying itu tadi, itu juga bisa mempengaruhi faktor mental dari remaja itu tadi. Kemudian dukungan juga, jadi misalnya dia mempunyai hobi tertentu, dia mempunyai keinginan tertentu, tapi dia tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitarnya, nah itu bisa juga. Terus kemudian juga sering diremehkan, itu juga sering banget yang bisa mempengaruhi gangguan mental atau depresi. Kemudian juga
tugas-tugas kayak gitu, mungkin dia ngerasa nggak cocok di lingkungannya, tugas-tugas sekolah, kuliah kayak gitu yang dia dipaksakan kayak gitu. Nah, itu bisa juga mempengaruhi dari gangguan mental pada kondisi remaja atau setiap orang. Seperti itu, dokter. Jadi kompleks ya dok, Ya, banyak betul sekali. Baik, untuk menutup podcast kita kali ini nih dokter, apa saja tips and triknya agar kita memiliki jiwa yang tenang dan sehat? Ya, yang pertama adalah coba untuk rileks dan mengurangi faktor stres. Nah, contohnya seperti tadi yang sudah kita bahas, jika kita mengalami keluhan-keluhan, penyakit-penyakit atau gejala-gejala, nah jangan melakukan self-diagnose atau mendiagnosis diri sendiri dengan cara searching-searching kayak gitu. Nah, itu biasanya akan tambah memicu untuk menjadi stres. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa melakukan refreshing buat mengurangi stres-stres yang kita alami. Nah, kemudian juga caranya bisa juga untuk mempelajari hal baru dan kreatif. Nah, ini bisa untuk kita menyalurkan hobi-hobi, misalnya ada orang yang senang menggambar, senang main bola, terus kemudian ada juga yang senang motoran juga bisa. Nah, itu bisa dilakukan untuk mengurangi stres atau supaya tidak sampai terjadi self harm atau depresi tadi itu. Terus kemudian jalin hubungan yang baik dengan teman, keluarga, guru. Nah, itu juga bisa mengurangi stres kita. Terus kemudian adalah istirahat dengan cukup. Nah, tidur di malam hari cukup, jangan kebanyakan begadang. Terus kemudian selanjutnya adalah beribadah. Nah, ini beribadah ini sangat penting sekali, karena jika kita hanya mengandalkan diri kita sendiri dalam menjalani hidup ini, kita tidak akan mampu. Selain kita berdoa dan berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa diberikan kekuatan, harapan-harapan baru atau doa yang ingin kita wujudkan. Terus kemudian adalah yang terakhir adalah makan makanan yang bergizi. Iya. Jadi itu teman-teman tips dan triknya supaya memiliki jiwa yang tenang dan sehat. Semoga kita senantiasa memiliki jiwa tenang yang sehat ya dokter ya. Amin. Baik teman-teman dan dokter Taufik, untuk podcast kali ini kita sudah selesai. Semoga podcast kali ini memberikan sedikit banyak pengetahuan tentang kesehatan mental dan self harm atau menyakiti diri sendiri. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe YouTube Puskes Patuk 1, ID-nya Puskesmas Patuk, satunya pakai angka. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.